Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 205, Perekrutan di Jepang. Audrey sangat gembira melihat saudara laki-lakinya, Jordan, tetapi dia harus berpura-pura tidak mengenalnya di hadapan Victoria. Namun, setelah sekian lama tidak bertemu dengannya, dia tidak bisa berpura-pura seolah-olah dia tidak terlihat. Oleh karena itu, begitu dia muncul, dia memberi isyarat pada Jordan sedikit. Victoria buru-buru memperkenalkan, "Oh, dia pacarku, Jordan Stelle. Dia masih sangat muda, bukan?" Haha. Audrey menggelengkan kepalanya dan berkata, "Dia memang muda, tapi penampilannya biasa saja. Dia agak tidak pantas untukmu, Nona Clarke." "Audrey, kamu gadis nakal." Audrey dan Jordan adalah saudara tiri yang memiliki ayah yang sama. Karena perbedaan usia mereka yang tipis, mereka sering bermain bersama saat masih kecil. Oleh karena itu, mereka cukup dekat satu sama lain. Namun, dalam 3 tahun terakhir, Jordan hampir tidak pernah menghubunginya. Ia sesekali mengobrol dengan saudara perempuannya dan menunjukkan perhatiannya. Jordan tidak menyangka Audrey akan mengejeknya begitu mereka bertemu. Jordan menjawab dengan nada bermusuhan, "Kamu sendiri tidak secantik itu." Lagi pula, mereka lahir dari ayah yang sama, jadi jika dia mengatakan ayahnya jelek, berarti dia juga jelek. Victoria tidak pernah menyangka kalau mereka berdua akan saling menghina begitu mereka bertemu, maka dia pun menjadi sangat ketakutan hingga pucat pasi dan langsung duduk tegak. "Tenanglah, tenanglah. Jangan berdebat. Jordan, tenanglah. Nona Audrey, sepertinya agak tidak pantas bagimu untuk berkomentar terus terang tentang penampilan pacarku, bukan?" Victoria merasa bahwa wanita muda berusia awal 20-an ini terlalu tidak peka untuk mengatakannya dengan lantang, meskipun menurutnya Jordan jelek. Lagi pula, Jordan juga tidak jelek. Audrey tertawa dan berkata, "Lihatlah betapa gugupnya dirimu. Aku hanya menggoda pacarmu dengan sengaja. Aku tahu dia sangat tampan. Hei, sayang, aku minta maaf." Audrey mengambil inisiatif untuk mengakui kesalahannya kepada Jordan. Senang mendengarnya, Victoria menepuk bahu Jordan dan berkata, "Nona Audrey sudah meminta maaf padamu." Jordan memalingkan kepalanya ke samping dengan arogan. Victoria tidak menyadari bahwa itu adalah sandiwara yang dibuat oleh kedua saudaranya. Mungkin karena ada terlalu banyak orang di sekitarnya yang ingin mencari masalah dengan Jordan, dia menjadi paranoid dan khawatir sepanjang waktu. Victoria melangkah ke samping dan bertanya, "Nona Audrey, Anda menelepon selarut ini. Apakah Anda punya instruksi penting untuk saya?" Audrey mengangguk dan bertanya, "Kamu sekarang di Tokyo, kan?" Victoria mengangguk dan bertanya, "Ya, pacarku dan aku di sini untuk menonton Olimpiade. Bisakah aku kembali bekerja dalam beberapa hari?" Audrey berkata, "Ya, tidak apa-apa. Kebetulan saja aku punya pekerjaan yang harus kamu selesaikan di Jepang. Silakan, Nona Audrey. Kita harus merekrut sekelompok kurir baru dari Jepang untuk perusahaan kita." Hah? Victoria bingung mengapa Audrey ingin merekrut orang dari Jepang. Semua orang tahu bahwa tenaga kerja di negara ini tidak terlalu mahal, tetapi mempekerjakan tenaga kerja asing akan relatif mahal. Selain itu, Jepang adalah negara maju yang upahnya relatif tinggi. Bahkan seorang pengemudi bus yang sudah tua biasanya bisa memperoleh penghasilan beberapa ribu per bulan. Jarang sekali orang Jepang pergi ke AS untuk bekerja pada pekerjaan tingkat rendah. Secara umum, upah di Jepang lebih tinggi dibandingkan dengan banyak negara lain. Misalnya, pada tahun 90-an, gaji bulanan rata-rata orang di Tiongkok hanya sekitar $40. Di Jepang, jumlahnya mencapai beberapa ribu dolar. Pada saat itu, merupakan hal yang umum bagi penumpang gelap untuk menyelinap ke Jepang dan bekerja selama beberapa tahun sebelum kembali ke negara asal mereka untuk membeli properti real estate. Tanpa pendidikan dan minimnya kecerdasan, banyak dari mereka berhasil meraup jutaan hanya dari real estate, yang memungkinkan mereka hidup tanpa beban selama sisa hidup mereka. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, orang-orang masih menyelinap ke Jepang untuk bekerja, biasanya dengan kapal pesiar. Merupakan hal yang biasa bagi wisatawan untuk menemukan beberapa penumpang tambahan di kapal. Meskipun Victoria tidak pernah menjalankan perusahaan logistik, dia sangat menyadari bahwa biaya perekrutan karyawan dari Jepang akan relatif tinggi. Meskipun ragu akan hal ini, Victoria tidak langsung membalas dan malah bertanya, "Orang seperti apa yang ingin Anda rekrut, Nona Audrey?" Audrey menjawab, "Saya mencari wanita lajang yang tidak harus terlalu cantik atau fasih berbahasa Inggris, tetapi mereka harus menyukai negara kita dan para pria di negara kita. Mereka juga harus bersedia menikah dengan pria Amerika. Mari kita mulai dengan merekrut 1.000 dari mereka." Persyaratan ini jelas ditetapkan oleh Yordania. Dia telah menceritakan rencananya pada Audrey setelah pertengkarannya dengan Russell tempo hari. Setelah mendengar ide gila Jordan, Audrey berkata kepadanya, "Betapa mulianya dirimu." Jordan bersedih hati untuk para pria di negaranya yang tidak dapat menemukan wanita untuk dinikahi.
Namun, alasan yang lebih penting di balik rencananya adalah untuk menurunkan rasa percaya diri wanita cantik seperti Hailey. Wanita dengan pesona berbeda dari berbagai negara yang terbuka untuk berkencan dengan pria di AS. Pria mungkin berhenti merendahkan diri mereka ke status kelas 2 ketika ada lebih banyak persaingan. Wanita cantik seperti Hailey tidak akan lagi berani tidak menghormati cinta tanpa batas seperti yang dilakukannya sekarang. Victoria mulai merasa pusing, jadi dia bertanya, "Nona Audrey, biaya perekrutan 1.000 wanita muda Jepang untuk bekerja sebagai kurir di AS mungkin sangat tinggi. Mengapa Anda ingin melakukan ini?" Audrey berkata, "Yang pertama adalah berbagi tekanan untuk negara, dan yang kedua adalah menggunakan pendekatan ini untuk bersaing dengan Breezy Express. Anda tidak perlu khawatir soal uang. Cobalah untuk menekan biaya seminimal mungkin. Karena itu adalah tugas pertamanya di Perry Express dan Audrey telah menyatakan dengan jelas alasannya melakukannya." Victoria langsung setuju. Setelah mengakhiri panggilan video, Victoria menatap Jordan dan berkata, "Sayang, aku harus merepotkanmu untuk ikut denganku merekrut beberapa wanita dari Jepang. Kita harus merekrut 1.000 orang dengan biaya serendah mungkin. Hanya Tuhan yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kuota." Jordan tertawa dan berkata, "Tidak apa-apa. Lagi pula kita punya banyak waktu. Kita bisa merekrut sambil menonton pertandingan." Dalam beberapa hari berikutnya, Jordan dan Victoria pergi ke kota-kota lain untuk tur dan memfasilitasi perekrutan orang. Segera, 5 hari berlalu dan Olimpiade resmi dimulai. Upacara pembukaan Olimpiade sungguh spektakuler. Hailey dan Chaiden juga tiba di Tokyo pada hari ini, tetapi Jordan tidak bertemu mereka. 2 hari kemudian, turnamen bola basket putra Olimpiade mengawali pertandingan pertama. Pertandingan itu mempertemukan Amerika Serikat melawan Yunani. Tim basket putra AS telah membentuk tim penuh bintang dengan pemain seperti LeBron James, Kevin Durant, Stephen Curry, Leonard, Paul George, Kyrie Irving, Russell Westbrook, Damian Lillard. Mereka semua adalah bintang basket terbaik di dunia. Pertandingan basket putra AS merupakan salah satu acara yang wajib disaksikan di Olimpiade. Semua kursinya terisi. Jordan dan Victoria muncul di tempat pertandingan. Mereka telah membeli tiket VIP baris pertama. Namun, yang mengejutkan mereka, Chaiden dan Hailey juga membeli tiket VIP baris pertama. Kebetulan kursi mereka juga berada tepat di sebelah Jordan dan Victoria. "Hai, Bibi Victoria, sungguh kebetulan." Ketika Chaiden melihat Victoria, dia malah memanggilnya Bibi.